Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi baru yang berhubungan dengan vektor, dan nanti kita akan berbincang mengenai masalah yang berhubungan dengan definisi dan apa itu vektor. Yang kemudian yang kedua operasional vektor, ketiga panjang vektor dan sudut antara vektor, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, baiklah, kita akan yang pertama dahulu karena ini materi terakhir yang boleh jadi 3 atau 4 pertemuan. Kita pertama menjelaskan tentang apa itu vektor. Minimal kalian bisa mengetahui dan memberikan penjelasan singkat tentang apa itu vektor. Di dalam masalah vektor ini pertama kita akan mengetahui definisinya dulu. Kemudian ada macam-macam vektor yang kalian ketahui dan cara penulisannya. Definisinya adalah bahwa vektor merupakan besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Ini biasanya digunakan ketika kita menyelidiki sebuah gerak, perpindahan sebuah gerak, ataupun perjalanan atau pergeseran dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah vektor. Ketika suatu benda berhenti, maka dia mempunyai besar saja berat. Tetapi kalau sudah berjalan dari satu titik ke titik yang lain, suatu tempat ke tempat yang lain, perjalanan lintasannya itu adalah vektor. Mungkin arahnya ke kanan, ke kiri, atau ke depan, tetapi dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, itulah kita akan pelajarin vektornya itu adalah demikian. Kemudian macam-macam vektor nanti kita akan menemuin ada 2 macam, yaitu vektor 2 dimensi dan vektor 3 dimensi. Vektor 2 dimensi adalah vektor yang datar. Yang 3 dimensi adalah vektor ruang. Kemudian cara penulisannya, kalau vektor adalah demikian. Vektor A ditulis A kecil, A besar, atau AB. Itu kalian tinggal memilih salah satu. Tetapi di atasnya dikasih tanda panah. Karena itu ketika dituliskan A di atasnya tanda panah, itu melambangkan sebuah vektor, artinya bergerak. Demikian juga kalau A besar atau AB besar, asal di atasnya itu ada tanda panahnya, itu adalah lambang penulisan sebuah vektor. Oke, masih pada penjelasan yang pertama, ketika kita penulisan 2 dimensi pada sebuah vektor, kita akan tuliskan dalam bentuk 3. Kalian bisa memilih salah satu, tetapi yang lazim dipakai itu biasanya di yang pertama dan ketiga. Penulisannya bisa baris atau kolom, atau dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah. Itu ada 3 contohnya demikian. Misalkan ada sebuah bidang dan vektor A berada di bidang itu dari bawah ke atas, ya, dengan sudut sekian derajat. Nah, itu bisa dilihat berapa ke kanannya X-nya dan berapa ke atasnya. Maka penulisannya vektor A adalah besarnya 4, 3, karena ke sampingnya 4 dan ke atasnya itu 3. Demikian juga kalau seandainya ada vektor B, itu dari atas ke bawah tapi ke kiri bawah, maka vektor B ini mempunyai besaran adalah -3 ke kiri dan 2 ke bawah. Demikian juga vektor C, misalkan ya, dari atas ke kanan tapi ke bawah, maka penulisan vektor C kanan 3 ke bawah 3, ya, atau X 3 dan Y-nya -3. Maka vektor C bisa dipastikan -3, -3.
Nah, ini adalah penulisan vektor. Ya, kalian tahu bahwa vektor A itu sama dengan 4,3, vektor B itu min 3, min 2, vektor C adalah 3, min 3. Kalian ingat-ingat penulisannya baris dari kiri ke kanan. Ada penulisan lain sebenarnya, ya, untuk penulisan yang lain. Misalkan contoh yang tadi, vektor vektor A sama masih, tetapi penulisannya atas bawah. 4-nya di atas, X-nya dan Y-nya di bawah. Atau vektor B itu adalah min 3, min 2. Ya. Dan vektor C nanti adalah ke kanan dan ke bawah, maka penulisannya vektor C bisa dilihat 3 kanan dan min 3 ke bawah. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, seperti halnya sumbu X dan sumbu Y, itu adalah penulisan vektor. Nah, baik yang datar ataupun kolom, baris ataupun kolom, maka di dalam vektor harus dituliskan di dalamnya, di kiri dan kanannya adalah kurung seperti ini, kurung kurawal. Ini menunjukkan bahwa dia adalah harga vektor. Oke ya, kira itu. Nah, kemudian saya kenalkan juga tentang penjumlahan vektor. Kalau misalkan vektor-vektor yang tadi kita jumlahkan, vektor A adalah 4, 3, vektor B min 3, 2, min 3, min 2, dan vektor C ada 3, min 3. Nah, kalau ini kita jumlahkan keseluruhan, ini sudah masuk dalam operasional vektor. Ya, operasional vektor adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, gitu ya. Bagaimana cara menjumlahkannya? Adalah demikian. Yang X kita jumlahkan dengan X, ya, tergantung berapa vektor yang akan dijumlahkan. Kalau misalkan A dengan B saja, maka cukup yang A, yang X pada A dijumlahkan yang X dengan pada B. Tapi kalau misalkan A plus B plus C, vektor A ditambah vektor B, vektor C, maka harus ditambah lagi. Demikian juga yang Y-nya, ya, maka harga X-nya nanti bisa dihitung. Nah, itu adalah vektor. Kalau misalkan Y juga demikian, ya, ditambahkan, tinggal menambahkan saja. Nah, itu jadi kita kasih kurung hasilnya. Oke, kita itu lagi, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, maka hasilnya demikian ya. Tambahkan, maka ini X-nya menjadi 4 dan Y-nya minus 2, maka hasilnya adalah 4 min 2. Nah, gitu ya. Ini adalah sudah mengenalkan tentang operasional vektor. Jadi tadi itu definisi vektor adalah sesuatu yang mempunyai besar atau nilai dan mempunyai arah. Perpindahan tempat satu ke tempat lain adalah vektor. Dilambangkan dengan A kecil atau A besar, kemudian di atasnya ada panah. Vektor kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. Oleh karena itu sumbu X-nya juga kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Sumbu Y-nya juga kalau ke bawah negatif, ke atas positif. Itu adalah vektor dan contoh penjumlahannya. Saya kira itu, nanti saya tambah lagi tentang operasional vektor lebih lanjut.